Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Rupanya video sanggahan anti perpuluhan saya sebelum ini, di mana video sebelumnya linknya saya taruh di deskripsi video ini, nanti bisa dilihat jika diperlukan, ternyata telah mendapatkan respon luar biasa dan ada beberapa orang yang meminta saya menanggapi ayat yang disampaikan oleh pendeta yang anti perpuluhan yang dikatakan sebagai berikut. Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42 menjelaskan hal itu. Pendeta yang anti perpuluhan yang tidak saya kenal tersebut mengatakan sebagai berikut. Stop membayar perpuluhan ke dalam gereja. Stop membayar perpuluhan kepada pendeta. Padahal ayat dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42, itu ada dua hal yang dibahas Yesua, yaitu para ahli kitab dan orang Farisi mengembalikan persepuluhan, tetapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Artinya ayat tersebut menunjukkan bahwa para ahli kitab dan orang Farisi juga mengembalikan persepuluhan, karena berbunyi demikian di dalam kitab Brit Kadasa, yaitu Perjanjian Baru berbahasa Ibrani Matius 23 ayat yang ke-23 yang ditulis dalam huruf Ibrani demikian. Silakan baca sendiri, yang artinya seperti ini. Celakalah bagimu, hai ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu memberi persepuluhan selasih dan adas manis dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih penting dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Perhatikan kalimat kamu memberi persepuluhan. Artinya Adonai Yeshua HaMashiach tahu kalau mereka memberikan persepuluhan. Tetapi kenapa diajarkan jangan memberikan persepuluhan? Lukas 11 ayat 42 yang dalam huruf Ibrani ditulis demikian, silakan dibaca sendiri, yang artinya seperti ini. Namun celakalah bagimu orang-orang Farisi, karena kamu memberi persepuluhan dari selasih dan tanaman obat-obatan dan segala jenis sayuran, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Elohim. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Perhatikan lagi kalimat kamu memberi persepuluhan. Artinya Adonai Yeshua HaMashiach tahu kalau mereka memberikan persepuluhan, tapi kenapa diajarkan jangan memberikan persepuluhan? Jadi pernyataan pendeta anti persepuluhan yang mengatakan, suruh mereka memberikan perpuluhannya kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yang tidak memiliki rumah, kepada orang yang tidak memiliki baju. Itu salah. Bukan disuruh memberikan persepuluhannya kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yang tidak memiliki rumah, kepada orang yang tidak memiliki baju, melainkan selain memberi persepuluhan, juga tidak boleh mengabaikan mereka, termasuk pendeta yang melayani di pedesaan terpencil bahkan yang di tengah hutan belukar sekalipun. Makanya ada persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan khusus, dan lain-lain. Maka kalimatnya seharusnya melakukan yang ini tetapi tidak mengabaikan yang itu. Memberi persepuluhan itu perintah Elohim, bukan membodohi jemaat seperti statement ini. Jangan kita bodoh-bodohi jemaat untuk memberikan perpuluhan ke gereja, kepada pendeta untuk memperkaya diri kita sendiri. Justru tidak memberi persepuluhan itu yang membodohi jemaat. Jemaat jadi tidak diberkati karena firman katakan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-27. Siapa yang memberi kepada orang yang berkekurangan, dia tidak akan berkekurangan. Tetapi yang menutup matanya akan mendapat kutuk. Apalagi membiarkan pendeta yang memberkati rohaninya, dibiarkan kekurangan karena dilarang memberi untuk pendeta. Sehingga pekerjaan Tuhan terbengkelai karena pendetanya jadi sibuk cari uang.
setanlah yang diuntungkan, karena baik pendeta maupun jemaat Elohim tidak diberkati. Kalau tahu ada pendeta yang memperkaya diri dan tidak peduli dengan orang yang hidup kekurangan, ya biar saja itu urusan pendeta tersebut yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, atau diingatkan, alihkan kepada pendeta lain yang sikap hati dan motivasinya murni dong. Bukan. Sebab itu jauh lebih dibutuhkan daripada di gereja, daripada bagi pendeta. Memangnya banyak pendeta yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin membeli jam ratusan juta. Stop sampai di sini. Jangan hantam kromo disamaratakan. Pendeta yang hidup susah juga banyak. Semua sudah diatur Elohim dengan porsi masing-masing. Dan lagi jika ada pendeta diberi jam Rolex misalkan, apa tidak boleh? Pendeta biar kelihatan rohani harus hidup susah, baju usang compang-camping, ucapannya memelas. Salahkah kitab Amsal 11 ayat 24 yang berbunyi, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan? Lukas 6 ayat 38 katakan, berilah maka akan diberikan kepadamu. Suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan dan yang telah digoncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu. Sebab dengan ukuran yang sama yang kamu ukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Memang memberi persepuluhan itu hak tiap orang, mau memberi atau tidak. Bagi saya sebagai seorang pendeta, pantang untuk meminta persepuluhan atau meminta-minta materi lainnya. Tetapi bukan berarti tidak mengajarkan persepuluhan agar jemaat diberkati. Kalau takut pendeta kaya, simpan saja uangnya untuk masa depan sendiri. Biarkan pendetamu dan pekerjaan Tuhan berkekurangan karena bukan urusan yang anti persepuluhan. Pendeta memberi persembahan kepada orang susah kan juga tidak perlu dipamer-pamerkan seperti apa yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Persepuluhan juga ada yang diatur oleh sinode sesuai kebutuhan masing-masing. Intinya, jika menyangka persepuluhan itu memperkaya pendeta, tidak usah memberi persepuluhan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.